Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter 1114 yang lalu, cerita dalam chapter 1115 akan dimulai dengan memperlihatkan lebih banyak reaksi dari orang-orang terhadap siaran Vegapunk. Publik sangat antusias untuk mengetahui lebih lanjut tentang informasi itu. Salah satu orang yang sedang mendengarkan siaran Vegapunk adalah mantan Fleet Admiral Angkatan Laut, yaitu Sengoku. Dia sedang berada dalam satu ruangan bersama dengan Suru. Di sana juga ada seorang bawahan yang sedang datang melapor. Bawahan itu berkata bahwa pembentukan tim yang diminta oleh Sengoku telah selesai dilakukan. Jadi, beberapa waktu yang lalu, Sengoku memerintahkan untuk membentuk tim secara rahasia yang berisi orang-orang terpercaya. Tujuan dari pembentukan tim tersebut adalah untuk menyelidiki keadaan Garp usai hilang kabar saat menyerang Pulau Beehive. Sengoku juga berniat untuk mencoba bertanya kepada Fujitora apakah dia bersedia untuk membantu tim itu. Sebagai sahabat, Sengoku sangat peduli kepada Garp sehingga dia harus mencari tahu nasib dari sang pahlawan angkatan laut tersebut. Beralih ke tempat lain, akan diperlihatkan juga Rayleigh yang masih bersama dengan bawahan Ko. Sama halnya dengan banyak orang di dunia, mereka pun sedang menonton siaran dari Vegapunk. Ketika Vegapunk menyinggung soal Joy Boy dalam siaran tersebut, Rayleigh akan berkata bahwa Joy Boy yang baru pun telah ada saat ini, yang mana perkataan itu merujuk kepada Luffy. Rayleigh tahu hari di mana para mantan kru bajak laut Roger akan berkumpul kembali telah semakin dekat karena mereka bertujuan untuk menyambut sang Joy Boy yang baru pada saat yang tepat nanti. Kemudian tempat lain akan disorot. Pada dua panel yang berbeda akan muncul dua tempat yang berbeda juga. Di tempat pertama, ada siluet orang-orang bersayap dengan api di punggung mereka. Di tempat kedua, ada siluet dari orang-orang dengan postur tubuh yang mirip dengan Kuma. Mereka semua sama-sama sedang mendengar siaran Vegapunk. Siluet-siluet itu menandakan bahwa ras Lunaria dan ras Buccaneer masih ada di luar sana. Selain King dan Kuma, masih ada lebih banyak lagi anggota dari kedua ras itu yang juga selamat. Tapi selama ini mereka hidup bersembunyi di suatu tempat. Namun, akan ada saat di mana kedua ras tersebut kembali muncul ke publik dan melakukan hal yang besar. Cerita pun akan kembali ke Pulau Egghead, di mana pertempuran yang panas masih berlangsung di pulau masa depan itu. Dalam chapter sebelumnya, kita bisa melihat pukulan Luffy dalam mode Gear 5 tidak mempan terhadap Warkuri. Malah, tangan Luffy kesakitan akibat menyerang Gorosei tersebut. Dalam chapter terbaru ini, Luffy akan berkata bahwa monster yang ada di hadapannya itu memiliki tubuh yang lebih keras dibanding Kaido. Maka Luffy pun akan memakai cara lain untuk menyerang Warkuri, bukan dengan pukulan atau tendangan. Luffy akan berubah menjadi raksasa, lalu menciptakan tombak petir yang sangat besar yang dia lemparkan ke tubuh Gorosei Warkuri. Dampak dari serangan tersebut tidak main-main. Lingkungan sekitar akan hancur dan akan tercipta efek kilatan hitam besar yang menandakan ada haki kuat dari serangan tersebut. Serangan dari Luffy pun akan menggetarkan Pulau Egghead dan menimbulkan reaksi dari banyak orang yang ada di tempat itu. Tak lama berselang, Gorosei Jupiter pun muncul. Gorosei berkekuatan monster cacing itu akan menggunakan suatu teknik untuk membelah diri menjadi 3 bagian. Hal itu akan memancing reaksi keterkejutan yang lucu dari Luffy, Dory, dan Brogy. Setelah membelah dirinya menjadi 3, Jupiter pun siap menghadapi ketiga musuh di hadapannya sekaligus. Sementara itu di Labo Pes, Zoro dan Jinbei telah berkumpul bersama Nami dan kawan-kawan. Namun, Gorosei Saturn akan segera keluar dari ruangan Mother Flame karena dia tidak menemukan Haishin dan Denmushi di sana. Itu artinya dia akan bertemu dengan Zoro dan Jinbei. Tentu pertarungan kali ini tidak akan sama seperti saat Nami dan yang lain melawan Saturn. Kali ini Jinbei dan Zoro akan membuat Saturn cukup terpojok. Meski begitu, kemampuan regenerasi Saturn tetap sangat merepotkan bagi mereka berdua, sehingga Gorosei yang satu itu masih belum bisa dikalahkan.
Setelah itu, giliran tempat Sanji yang akan disorot. Dia bersama dengan Bonnie dan para raksasa masih sibuk melawan Nusjuro. Mereka memang bisa melancarkan serangan-serangan yang kuat, tapi Gorosei berkekuatan Bakotsu itu tetap terlalu tangguh sehingga mereka pun menjadi terdesak. Meski begitu, ada hal menarik yang terjadi di sana. Tubuh Kuma mulai bergetar, yang mana itu menjadi pertanda bahwa dia akan bangkit kembali. Kuma memang masih memiliki peran yang penting di Pulau Egghead. Aksi dari sang mantan Shichibukai itu masih belum tuntas. Fokus cerita akan berpindah ke Impel Down, memperlihatkan Doflamingo dan Magellan yang ada di sana. Walau dalam chapter lalu mereka telah muncul, tapi pada chapter terbaru ini pun mereka akan disorot kembali untuk membahas tentang hal yang penting. Usai menampilkan reaksi dari banyak orang dan keadaan terkini di Pulau Egghead, cerita pun akan kembali berfokus ke siaran Vegapunk. Sang ilmu jenius itu melanjutkan ceritanya mengenai tokoh paling penting dalam abad kekosongan, yaitu Joy Boy. Seperti yang kita tahu dari chapter sebelumnya, Joy Boy adalah bajak laut pertama dalam sejarah. Vegapunk pun akan mengatakan bahwa saat menjadi seorang bajak laut, Joy Boy berhasil mengumpulkan 10 kru yang bisa diandalkan. Bila kita ingat kembali, 10 kru adalah jumlah yang sama dengan keinginan Luffy pada saat memulai petualangannya. Untuk sekarang, Luffy sudah memiliki 9 orang kru, mulai dari Zoro hingga Jinbei. Maka, tinggal 1 kru lagi yang dibutuhkan untuk memenuhi keinginan tersebut. Memang bukan hal aneh bila Luffy sebagai reinkarnasi Joy Boy memiliki banyak kesamaan dengannya. Salah satunya adalah jumlah kru yang mereka miliki. Kembali ke siaran Vegapunk, dia akan mengungkap bahwa Joy Boy dan para krunya memiliki kekuatan yang luar biasa. Dalam masa petualangan mereka, dari berbagai tempat muncul kelompok-kelompok baru yang menjadi bajak laut untuk mengarungi lautan seperti Joy Boy. Namun, tidak ada satupun bajak laut yang mampu menandingi kekuatan dari kelompok bajak laut Joy Boy. Bahkan, Vegapunk berasumsi bahwa sampai pada masa ini pun belum ada bajak laut yang bisa melampaui kelompok tersebut dari segi kekuatan. Karena berdasarkan kebenaran sejarah yang Vegapunk pelajari, kekuatan dari kelompok bajak laut yang dipimpin oleh Joy Boy itu memang sangat hebat. Pada bagian akhir chapter, Vegapunk pun akan mengungkap informasi yang sangat penting, yaitu apa nama dari kelompok bajak laut tersebut. Berdasarkan sumber terpercaya yang telah Vegapunk teliti, nama dari kelompok Joy Boy adalah Dawn Pirates atau bajak laut fajar. Tak heran kata fajar memiliki makna penting dalam cerita One Piece. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1115. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.